Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itulah, ke dalam tanah itulah kami akan kembalikan kalian mati. Wa fiha nu'idukum, kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami kembalikan kalian ke tanah, dan kemudian nanti satu saat hari kiamat kami keluarkan kalian dari tanah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah malam ini kita kembali hadir di Masjid An-Nur yang mubarak ini dalam rangka melaksanakan salat berjamaah, dan seperti biasa kita meluangkan waktu untuk mengikuti kajian Al-Quran Karim. Kita berharap agar seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dosa kita dihapus atau diampuni. Salawat beserta salam atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, ahli keluarga beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran Al-Quran dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ya, malam ini kita membahas tafsir Al-Quran Al-Karim, surah Al-A'raf ayat 23 sampai 28, kurang lebih 6 ayat. Dan ini 3 ayat pertama mengenai tobat Adam dan Hawa. 3 ayat yang kedua mengenai kewaspadaan terhadap setan. Ini setan luar biasa menggoda kita manusia. Ya, seperti biasa, siapa yang mau membaca? Ya, silakan. A'udzu. Keduanya berkata, ya Tuhan, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan kepada kami, saya berkira kami termasuk orang-orang yang merugi. Lagi? Agak ada? Qala itu ya. Qala ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Allah berfirman, turunkanlah kamu sekalian sebagaimana kamu sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, ada kurung tempat mencari kehidupan untuk kamu muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Lagi?
Ya, pada halaman 3. Yang paling pada lanjut. Nah, saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم Adam. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم Basai lirah. Basai. لباسا يواري سوآتكم Sawatikum. سوآتكم Sawatikum. سوآتكم ورثا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kuasa Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Lanjut. Adam. Jannati. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, dia menanggalkan hari keduanya pakaiannya untuk memperhatikan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang beriman. Ya, satu ayat. Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ya, kita bahas dulu 3 ayat pertama. Jadi Imam Ad-Dhahhak ahli tafsir ini ayat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang diucapkan oleh Adam, yang didiktekan oleh Allah kepadanya. Jadi disinilah Allah berkehendak berbeda antara iblis dan Adam. Gitu ya. Iblis lakka itu artinya, talakka itu artinya ditalkinkan, dituturi. Nah, Allah memberi kesadaran dalam hati Adam dan Hawa. Dia bertobat. Nah, tapi iblis keras kepala, nggak mau dia. Ya, tapi ini semua skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rabbana zalamna anfusana. Kata keduanya, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Artinya apa? Melanggar larangan Allah itu sama menzalimi diri sendiri. Tidak mengerjakan perintah Allah itu namanya zalim terhadap diri sendiri. Nah, maka doa ini atau kalimat ini dianjurkan kita baca sebanyak-banyaknya. Karena ini kalimat untuk bertobat. Cuma orang mesti kalimatnya dinyanyikan. Pada alamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu ada benar. Jadi kita baca. Ya, kita amalkan ini. Mungkin kita itu kekuatan kita ya baru sehari 100 atau 10. Tetapi sebenarnya tidak terlalu penting jumlah. Yang penting penghayatan bahwa kita menyadari selama ini kita banyak melakukan kesalahan. Ya. Tidak kesalahan besar ya, tapi mungkin kesalahan kecil. Tapi kesalahan kecil itu bertumpu-tumpu ya bisa banyak menjadi besar. Ya, itu yang pertama. Kemudian firman Allah yang kedua dalam bahasan ini yaitu ayat 24. Ini ihbitu, ini berbentuk jamak, perintah untuk banyak orang. Habata ya itu artinya turun, mendarat. Nah, berdasarkan kata habata ya ini turun dia berarti dari atas ke bawah, memberikan isyarat bahwa surga yang dihuni oleh Adam dan Hawa itu bukan di dunia ini, bukan taman di dunia ini, berarti benar-benar di atas, karena namanya turun ya dari atas ke bawah. Ya, itu penjelasan Ibnu Abbas dan diikuti oleh seluruh para ulama. Jadi surga sebenarnya, nah cuman Adam dilupakan tempat itu. Di mana itu? Ya. Sama kita pergi ke Jakarta, mau ke Condet itu begitu untuk kedua kalinya kita lupa. Di mana itu Condet? Gitu ya? Dilupakan. Seperti itu ada. Jadi baik Adam, Hawa maupun iblis disuruh keluar atau diperintahkan keluar dari surga. Nah, bagaimana iblis bisa menggoda Adam? Yang pertama diusir dari surga itu adalah iblis. Nah, kemudian iblislah yang iri, kemudian dia menggoda Adam dan Hawa. Dan kemudian keduanya terpengaruh. Nah, ini jadi maksudnya. Wal hayyatu wa minhum man lam yadhkuril hayyata wallahu a'lam. Yang termasuk al-hayya, itu ular. Jadi ular yang dijadikan media bagi iblis masuk ke dalam surga itu juga disuruh turun, makanya ada ular ya, di bumi ini. Tapi semuanya itu Allah.
Wal 'udatu fil adawah Adam wa Iblis. Nah, kemudian yang pokok dalam ayat ini bahwa Allah menyatakan Adam dan Iblis itu saling menjadikan musuh. Jadi Iblis, setan, musuh kita. Nah, kalau musuh itu kelihatan, ya kita bisa menghindari. Persoalannya setan-setan itu tidak bisa kita lihat. Ya, makanya nanti pada ayat 3 berikutnya ada situ kita diingatkan tentang setan. Karena mereka bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Ya, ini banyak disebutkan oleh para ulama tafsir. Ada cerita Israelia mengenai ular. Nah, cerita Israelia itu cerita yang dibawa oleh orang Yahudi yang diceritakan dari turun temurun, kemudian mereka masuk Islam, jadi diceritakan dalam Islam. Kata Nabi, jangan kalian terlalu percaya dan jangan juga mendustakan. Ya, karena ada yang benar cerita Israelia. Kemudian Allah berfirman tadi, walakum fil ardi mustaqarrun. Ya, artinya di dunia ini kita berdiam atau tinggal mustaqar, menetap, tapi temporer. Ya, wamata'un ilahi, temporer. Artinya dan menikmati dunia ini sampai waktu yang telah ditentukan. Ya berarti sementara. Namun kita ini sementara, tapi sepertinya mau hidup lama. Karena terlalu asyik, padahal masih ada kehidupan yang lebih baik, yaitu syurga. Di sini dikatakan qararun wa a'malun madrubah ila ajalin ma'lumah. Ini maksudnya bahwa dalam bumi ini kita menetap, kemudian umur kita dibatasi sampai ajal yang telah ditentukan, karena semuanya sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Gitu ya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya. Ya, makanya sebenarnya begini. Ini sekarang corona ini tidak rampu-rampu. Maka musim corona ini semua orang mati. Kalau dibawa ke rumah sakit, hampir semuanya dikatakan corona. Gitu. Padahal corona itu tidak bisa membunuh. Yang mencabut nyawa itu adalah Allah yang mewakilkannya kepada malakul maut yang dipimpin oleh malaikat Israel mencabut nyawa. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, Allah berfirman, qala fiha tahyawna wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Sama dengan ayat yang lain di dalam At-Taharah. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah itulah, ke dalam tanah itulah kami akan kembalikan kalian mati. Wa fiha nu'idukum, kemudian wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami kembalikan kalian ke tanah, dan kemudian nanti satu saat hari kiamat kami keluarkan kalian dari tanah itu. Ya, maksudnya bahwa Allah menjadikan bumi ini darah di Bani Adam.
tempat bagi anak Adam, kita manusia ini. Muddatal hayatid dunia, sesuai yang ditentukan oleh Allah, ya seumur dunia ini. Jadi selama dunia ini masih ada, ya manusia masih tetap hidup di dunia ini. Tidak bisa hidup di tempat lain, di planet lain seperti di planet Mars dan lain sebagainya. Fiha mahyahum wa fiha mamatum. Di bumi ini mereka hidup, di bumi ini mereka dimatikan. Wa quburuhum, dan menjadi kubur mereka. Wa minha nusyuruhum, dan dari tanah ini, dari bumi ini mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun makhluk yang pertama sampai makhluk yang terakhir. Ya, kemudian diberi amal, ganjaran amal. Dari 3 ayat ini ada 4 kesimpulan. Pertama, ucapan Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana. Ini adalah kalimat yang didiktekan oleh Allah pada Adam melalui ilhamnya. Ini baca ini Adam. Kamu menjadi sadar, bertobat. Maka dari sini pemahaman orang Kristen bahwa kita ini, manusia ini, jari ini mewarisi dosa Adam. Tidak ada, orang Adam yang berdosa ya Adam. Tapi kalau kita ini mengikuti Adam, maksudnya melakukan kesalahan, ya benar. Karena Nabi menyatakan kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang sadar terhadap dosanya, dia bertobat. Ya seperti Adam. Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua, syarat tobat antara lain adalah menyadari dosa yang dilakukan. Itu dengan cara beristighfar, meminta ampun. Ini salah satu, banyak. Kalau Imam An-Nawawi ada 3 kalau hanya dosa berhubungan dengan manusia, apa dengan Allah. Yang pertama, ayyaqla'a anil ma'siyah. Dia mencabut diri dari maksiat, artinya berhenti. Jadi tidak mengulang. Yang kedua, ayat damai. Dia harus menyesal melakukan hal itu. Yang ketiga, wa an la ya'uda ila al-ma'asi. Dia berniat tidak akan kembali kepada kemaksiatan tersebut. Artinya tidak kembali melakukannya. Dan itu syarat-syarat tobat. Yang ketiga, syu'mul khati'ah kana sababu tardi iblis minir rahmah. Buruknya kesalahan itulah penyebab iblis diusir dari surga yang menjadi rahmat Allah. Wa akhraju Adam minal jannah. Demikian juga Adam dikeluarkan dari surga. Iblis diusir, Adam dikeluarkan. Ya, boleh baik bahasanya, ya kan? Ya. Cuman kalau iblis yang benar-benar diusir. Yang keempat, tidak akan sempurna hidup manusia di tempat selain bumi ini. Jadi di bumi ini merupakan penyempurna manusia hidupnya. Demikian juga dikuburkan oleh yang mati, tidak boleh di tempat lain, yaitu di bumi ini. Gitu ya. Itu 3 ayat. Kemudian 3 ayat berikutnya halaman 2 ya. Sudah dibaca, kita lihat keterangannya. Allah berfirman, ya bani Adam, hei manusia, anak Adam. Hada nida'ul karimul maksud min tadhkirin lil musyrikin min Quraisy.
ini adalah munada al-maksud. Artinya ini umum tetapi tujuannya khusus, ditujukan kepada khusus, yaitu orang-orang musyrik Mekah, orang-orang musyrik Quraisy. Ya, karena Allah memanggil mereka ini supaya mereka sadar, mereka beriman, mereka berislam, meninggalkan kesyirikan dan kemaksiatan. Karena di antara nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian yang menutup aurat. Jadi sudah ditanamkan naluri manusia yang waras, yang sehat, tidak gila. Orang gila pun masih mau menutup aurat, kecuali sudah gila demen. Jadi kalau sudah berjalan telanjang harus gila. Ya, tapi ada orang yang tidak gila tapi telanjang, gitu ya. Ya banyak. Seperti di Lombok, di Pulau Lombok, sehingga tsunami kemarin itu 1.000 orang di sana telanjang semua. Coba, ada turis-turis itu. Ya mereka kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pakaian ini, dengan pakaian inilah kita yatajammal. Yatajammal itu artinya menghias diri, indah. Nah, pada ayat lain bahwa kita diperintahkan untuk memakai baju yang terbaik ke masjid. Menurut kita, jangan ke pesta bajunya bagus, ke masjid bajunya kos oblong, gitu ya. Nah ini tadi. Jadi Allah menurunkan pakaian itu bisa digunakan pada waktu hari raya dan acara-acara yang seperti hari raya. Kemudian Allah memberitahukan bahwa pakaian takwa itu lebih baik daripada pakaian yang menempel pada manusia. Karena orang bertakwa dia pasti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sementara Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk menutup aurat. Jadi kalau sudah bertakwa, pasti dia akan menutup aurat, gitu ya. Karena orang bertakwa itu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, mereka menjaga kehormatan mereka. Demikian juga Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk bersifat malu, terhormat, bersih badan, berakhlak baik. Nah, buat apa pakaiannya bagus, tetapi takwanya nggak ada? Dia bukan muslim, nggak ada manfaatnya. Ya, kata ulama, la tanzuranna li aswabin ala ahli. Jangan kamu menilai seseorang itu karena pakaiannya. In rumta ta'rifu fanzur ila al-adab. Kalau kamu mau menilai seseorang itu, lihatlah adab. Ya, artinya orang yang beradab itulah inti dari ajaran. Jadi bukan pakaian, tetapi kalau orang beradab, bertakwa, pasti dia akan menutup aurat. Pasti dia akan menggunakan baju yang terbaik. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika min ayatillah", maksudnya ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah yang wajib diimani dan ditaati. La'allahum yadhakkarun. Jadi Allah berharap untuk mengingatkan nikmat ini yang mereka mengambil pelajaran. Nah, itu tadi ayat yang ke-26. Kemudian ayat yang ke-27 Allah kembali menyeru
anak Adam, yaitu manusia. Ya Bani Adam, hei anak turunan Adam. La yaftinannakum asy-syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Maksudnya Allah mengingatkan kita supaya waspada terhadap penyesatan setan bagi manusia. Allah mengingatkan ini perbuatan setan bagaimana memperdayai moyang manusia yaitu Adam dan Hawa yang kemudian mereka dikeluarkan dari surga dan terbuka pakaian mereka, terlepas pakaian mereka karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan dengan keras, jangan sampai manusia terperangkap terhadap rencana setan. Ya, karena setan itu adalah musuh yang paling besar. Bukan hanya saja iblis dan pasukannya itu menjadi musuh besar kita. Ya, banyak ayat seperti Yasin. Alam a'adilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jadi setan itu adalah musuh. Wa hum la yarawnahu, manusia tidak bisa melihat setan, tapi setan bisa melihat manusia. Ya. Nah, kemudian Allah menyatakan bahwa setan menjadi pelindung bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, kemudian ini sikap orang kafir ini, yaitu apabila dikatakan kepada mereka, apabila mereka melakukan kejahatan, kemudian mereka dikatakan, jangan kamu melakukan kejahatan. Nah, apa kata mereka? Kejahatan yang kami lakukan ini peninggalan moyang kami, bapak-bapak moyang kami dulu. Allah yang merintahkan kami melakukan kekejian yaitu kesyirikan. Ya. Maka Allah membantah, katakan dari Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak tahu? Ya. Jadi artinya apa? Orang-orang kafir itu suka ngarang. Dari 3 ayat ini ada 6 kesimpulan. Mudah-mudahan bisa baca. Yang pertama, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat disyukuri nikmatnya tersebut dengan cara beriman dan bertakwa. Kedua, ancaman keras bahwa bahaya setan dan fitnahnya, terutama bahwa setan iblis melihat manusia tapi manusia tidak bisa melihatnya. Yang ketiga, hati yang kafir adalah hati yang penuh dengan dosa. Nah, hati yang penuh dengan dosa itu dapat dikuasai oleh setan dan orang-orang kafir. Yang keempat, kekejian itu busuk dan haram dilakukan. Yang kelima, ayat-ayat ini membatalkan argumen karena perbuatan manusia melakukan maksiat, bahwa argumen apapun Al-Quran membantah bahwa maksiat atau kerjaan itu Allah tidak pernah menginginkan. Yang terakhir, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala
dia tidak meridai kekejian. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kekejian itu tidak benar, membawa mudarat. Ya, saya kira gitu. Sudah setelah azan dulu kita belum masuk. Berapa? 1 menit. Ya, yang paling penting kita ambil dari beberapa ayat ini tadi, yaitu kesadaran Adam dan Hawa ya, terhadap dosa-dosa mereka. Nah, kita juga jelas sebagaimana dikatakan oleh Nabi tadi bahwa tidak ada anak Adam yang tidak bersalah, pasti bersalah. Ya, oleh sebab itu kita selalu i'tiraf membaca doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, pas ada nanti setelah ada